Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Hildan. Tak tutui orang ono sing tak tutup-tutupi. Asik. Ya bosku, jadi untuk konten kali ini saya akan mereview spare part yang akan dipasang di Supra punyanya temennya Mas Joni, yaitu Mas Werdin. Untuk ownernya bisa disetting kan? Ownernya ownernya itu guys. Jadi ini mau pasang velg mutakin yang model CNC-an itu guys yo, yang kayak semacam VND, terus apalagi selain mutakin itu NK lah seperti itu mau dipasang di Supra lama atau biasa disebut Supra box. Jadi ini tak reviewkan terlebih dahulu untuk part-partnya apa saja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum ke proses pemasangan. Dan untuk videonya ini tak buat dua part guys yo. Ini yang part pertama cuma tak reviewkan spare partnya aja dan part-part apa saja yang dibutuhkan. Terus untuk yang part selanjutnya tak videokan untuk proses pemasangannya. Soalnya ini pemasangannya tak pasang sendiri sama owner Mas Ferdin sama Mas Joni. Jadi orang tiga sambil pasang sendiri wis, pokoknya seperti itu. Oke, langsung saja ini tak reviewkan untuk part-partnya. Oke guys, jadi untuk part-partnya ini yo, untuk velgnya, terus piringannya, bearing, kampas, sama yang perintilan yang lainnya, perintilan pendukungnya udah disiapkan di sini, udah tak reviewkan habis ini satu persatu yo. Dari ini paketnya lumayan agak murah, jadi ini termasuk di bawah punya Mas Joni untuk paketan yang seperti ini guys. Untuk soalnya untuk velgnya sendiri, kalau velgnya hampir sama sih harganya ya, kurang lebih 11-12 lah sama VND. Tapi untuk part-part yang lainnya ini yang membedakan agak banyak guys yo sama punya Mas Joni. Dan untuk ini paket pelajarnya lah, intinya seperti itu. Ini bisa dilihat yo dari velg-velgnya, terus bannya ini juga udah set baru semua guys. Jadi ini kaki-kakinya baru semua. Terus untuk motornya yo bangun dari nol juga ini guys yo, Supra bapak ini, Supra riwayat warnanya biru, Supra bekas jualan asli ini guys dulunya. Terus sama anaknya dimodifikasi biar kekinian. Nah, seperti itu. Dan untuk anunya kita review terlebih dahulu dari velgnya aja dulu guys yo, soalnya ini yang kelihatan besar velgnya terlebih dahulu. Dan untuk velgnya sendiri ini pakai mutakin, jadi yang model gini guys yo, mutakin warna biru. Terus untuk model coakannya, kalau mutakin itu seperti ini guys, jadi coakan loh, ada coakan di sini CNC-nya, ini full CNC. Kalau punyanya Mas Joni kan coakannya ya yang di sini modelnya ya, yang warna putihnya di bagian sini. Kalau mutakin itu modelnya seperti kayak velg-velg NK pada umumnya. Terus untuk yang depan ini ukuran dulu guys yo. Untuk ukurannya sendiri yang depan ini ukuran 140 kalau nggak salah, 140 apa 160, oh 160. Jadi ukurannya yang depan 160, terus yang belakang juga 160. Jadi sama depan belakang ini rata untuk ukuran velgnya guys yo. Terus habis itu bannya, untuk bannya ini pakai SK03 nah, SK03 ukuran 80 untuk yang depan. Terus yang belakangnya pakai ukuran 90/80 ring 17 SK03. Jadi ini baru semua guys untuk velg sama bannya ini baru. Dan untuk perangkat yang lainnya juga baru semua sih ini.
yang mulai dari tutup tromol terus nabgir, wah ini baru semua. Dan untuk yang bagian depan dulu yo, yang bagian depan ini harus ganti total, soalnya kalau piringannya pakai yang standarnya ini beda guys. Pelek ini yang Mutakin soalnya punya Jupiter, kalau Honda kan ada cekungannya seperti ini. Nah, ada cekungannya seperti ini, jadinya harus ganti semua piringan juga. Dan untuk piringan yang depan pakai TAD mereknya, untuk modelnya seperti ini. Tuh, TAD warna hitam, dipadukan nanti dipasang di sini. Nah, seperti ini guys untuk pemasangannya. Dan untuk yang kedua yaitu bearing. Untuk bearingnya kemarin banyak yang tanya di aku itu, kalian jangan skip videonya guys. Lain loh bearingnya ukurannya 6202 2RS 12 mm. Jadi untuk ukuran luarnya itu sama punyanya Jupiter, cuma yang tengah lingkaran diameternya ini loh sama kayak punyanya Supra. Soalnya kalau punyanya Supra itu besar guys untuk asnya, segini ukuran 19 atau 17 gitu loh. Oh ini 12, kalau itu 15 mili. Nah, 15 atau 14 mili gitu loh punya Honda. Wis, jadi harus ganti bearing yo. Kalau nggak mau ganti bearing bisa juga di sini di shock, atau gak gitu yang di sana di shock yang disekok. Cuma rawan oleng guys, aku sudah pernah nyoba gitu, jadi amanan pakai bearing yang PNP-an seperti ini. Oke, lanjut ke belakang. Untuk yang ke belakang ini hampir keseluruhan harus ganti guys, soalnya yang tutup tromol sama kampasnya itu tutup kampas sama nabirnya itu beda semua, dan harus satu set pakai punyanya Jupiter. Nah ini tromolnya kan termasuk tromol besar kalau velg-velg yang racing seperti ini guys yo. Itu harus ganti mulai dari ini dulu guys. Nah tutup kampas, untuk tutup kampasnya sendiri ini pakai Jupiter, yang ini udah chrome guys yo, original baru YIMM, cuma belinya yang chrome, jadi untuk harganya sendiri agak mahal. Krum-kruman setil ini guys, yes, pokoknya. Terus habis itu nabgir, untuk nabgirnya juga harus ganti. Tuh, untuk kodenya yang seperti ini original juga, lepasan motor. Kalau ini baru semua guys yuk, soalnya kalau Yamaha baru itu banyak dijual di pasaran. Nah, ini juga udah chrome, jadi harganya agak lumayan mahal sedikit. Terus yang kedua yaitu untuk bearingnya. Untuk bearingnya ini sama, jadi masih bisa digunakan kalau punyanya Jupiter. Sulit melepas. Oh ini sama, ukurannya 6301 RS. Nah, 6301. Terus cuma ada penambahan di bearing nabgir, jadi nanti pemasangannya di sini untuk bearingnya sendiri. Wis seperti itu. Habis itu untuk nomornya ini kalau kalian yang bingung, ya, kodenya 933060004XC. Nah, wis kodenya. Yo, bisa kalian lihat. Habis itu gear, untuk gearnya sendiri juga harus pakai punyanya Yamaha. Ini pakai merek APD, jadi ukuran 36, ukurannya standar gear belakang loh. Punyanya Yamaha. Terus untuk rantainya pakai Kingland ukuran 428 140. Jadi yang perlu diganti cuma gear belakang aja. Untuk yang depan masih pakai standarnya, masih bisa guys. Oke. Terus selanjutnya yaitu bantalan nabgir. Untuk karet nabgirnya sendiri ini pakai original Yamaha Genuine Part. Loh, ini juga punyanya Jupiter original. Untuk harganya sendiri agak lumayan mahal ya ini. Terus yang terakhir yaitu kalian harus ganti kampas remnya. Kampas remnya itu harus pakai punyanya Jupiter juga, jadi biar PNP ke motor kalian. Ini tinggal pasang saja, nanti tinggal lihat, paling rubah-rubah sedikit untuk yang depan sama yang belakang. Ini pemasangannya kalau dipasang sendiri itu menurutku lebih mudah, lebih irit juga lah, ngirit budget guys ya soalnya. Wis lah. Oh ya ini ketinggalan satunya, ini paha remnya juga harus ganti, soalnya beda asnya Grand Supra sama punyanya Jupiter itu beda guys. Nah, ini harus ganti juga.
wis. Dan untuk spare partnya itu saja yang diganti, bisa kalian lihat ya fullnya ini wis. Ini untuk perkiraan biayanya ini kemarin habis 32, di bawah 3.500.000 lah pokoknya. Ini full kaki-kaki, full baru juga. Ini wis full baru semua, nggak ada yang bekas guys. Segitu harganya. Untuk anu, kalau punyanya Mas Joni kemarin itu perkiraan habisnya masih di angka hampir menyentuh 4 jutaan lah kalau di motornya Mas Joni kemarin yo. Soalnya barang-barangnya juga bannya pakai FDL, jadi harganya agak sedikit mahal. Oke wes, mungkin untuk videonya tak tutup di sini untuk yang part satunya. Nanti kalian lanjutkan lihat di part 2-nya untuk proses pemasangannya. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian biar saya semakin semangat lagi untuk membuat kontennya. Akhir salam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.